Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan inovasi yang kami kembangkan. Setiap hari, ribuan pasien membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Namun, di sisi lain, masih banyak calon pendonor yang kesulitan menemukan informasi mengenai kebutuhan darah secara cepat, lokasi donor terdekat, maupun proses donor yang mudah dan terpercaya. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang lahirnya DonorIn. DonorIn adalah sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk menghubungkan pendonor, penerima, rumah sakit, dan unit donor darah dalam satu platform yang terintegrasi. Melalui teknologi, kami ingin mempercepat proses pencarian donor, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berdonor secara rutin, serta membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Hari ini, kami akan memperkenalkan bagaimana DonorIn bekerja, permasalahan yang kami selesaikan, keunggulan yang kami tawarkan dibandingkan solusi yang sudah ada, serta potensi pengembangannya di masa depan. Kami percaya bahwa DonorIn bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah ekosistem digital yang mampu memberikan dampak sosial sekaligus memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Mari kita mulai presentasi ini dan izinkan kami menunjukkan bagaimana DonorIn dapat menjadi solusi nyata dalam membangun ekosistem donor darah yang lebih cepat, mudah, dan efektif. Masalah. Setiap menit ada nyawa yang terancam karena keterlambatan pasokan darah. Masalahnya bukan karena tidak ada pendonor, tapi karena sistemnya yang belum terhubung dengan baik. Yang pertama, stok darah tidak real time. Unit donor darah (UDD) sering mengalami krisis stok darah tertentu tanpa diketahui publik secara cepat. Yang kedua, rendahnya retensi pendonor. Banyak orang ingin mendonor, tetapi lupa kapan terakhir kali mereka mendonor atau kapan masa tunggu mereka selesai. Yang ketiga, proses administrasional konvensional. Kartu donor fisik mudah hilang, menyulitkan pelacakan riwayat donor secara mandiri. DonorIn menjawab semua itu dalam satu aplikasi. Sekarang kami akan demokan langsung aplikasi ini. Pertama, di menu login, ketika pengguna membuka aplikasi, mereka akan masuk ke halaman onboarding. Di halaman ini, pengguna cukup login menggunakan akun Google. Kami memilih Google Check-in supaya proses registrasi lebih cepat dan pengguna tidak perlu membuat username maupun password baru. Jadi, pengguna bisa langsung masuk ke aplikasi hanya dengan beberapa klik. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama atau beranda. Yang kedua, ada beranda. Di halaman beranda, pengguna langsung mendapatkan informasi penting, mulai dari jumlah donor yang pernah dilakukan, kapan pengguna sudah boleh donor lagi, kemudian golongan darah pengguna. Selain itu, tersedia informasi stok darah berdasarkan golongan darah, sehingga pengguna bisa mengetahui kondisi stok darah yang sedang dibutuhkan. Di halaman ini juga terdapat fitur dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ketika pengguna menekan fitur tersebut, aplikasi akan mendeteksi lokasi pengguna, kemudian menampilkan pilihan rumah sakit, puskesmas, atau unit transfusi darah terdekat melalui Google Maps. Kami juga menambahkan tombol panggilan darurat 119 sebagai fitur tambahan aplikasi apabila pengguna membutuhkan bantuan medis. Kemudian di sini ada berita dan juga edukasi tentang stok darah ataupun manfaat donor darah atau jadwal donor darah. Selanjutnya terdapat menu jadwal donor. Fitur ini digunakan untuk membuat jadwal donor darah agar pengguna bisa mengatur waktu donor sesuai keinginan mereka. Pengguna cukup menekan tombol buat jadwal lalu mengisi nama lokasi, alamat, tanggal, jam, dan kota apabila dibutuhkan. Setelah disimpan, jadwal akan tersimpan sehingga pengguna memiliki pengingat kapan harus datang untuk melakukan donor. Tujuan fitur ini adalah agar pengguna lebih teratur dalam melakukan donor darah. Menu berikutnya adalah kartu donor digital. Fitur ini berfungsi sebagai identitas digital pengguna. Dalam kartu
Terdapat informasi seperti nama, email, golongan darah, dan jumlah donor yang pernah dilakukan. Jika data pengguna belum lengkap, aplikasi akan meminta pengguna melengkapi data seperti NIK, nomor HP, alamat, tanggal lahir, dan golongan darah. Dengan adanya kartu digital ini, pengguna tidak perlu selalu membawa kartu donor fisik. Berikutnya ada menu riwayat donasi. Di halaman ini, seluruh aktivitas donor yang pernah dilakukan akan disimpan. Jadi pengguna bisa melihat kapan terakhir melakukan donor dan berapa kali sudah berdonor. Fitur ini membantu pengguna untuk memantau riwayat donor mereka sendiri. Menu terakhir adalah profil. Di dalam menu ini terdapat beberapa fitur pendukung, yaitu edit data donor, notifikasi, dan bantuan, serta tentang aplikasi atau logout. Pengguna bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat, misalnya pengingat jadwal donor, informasi, stok darah, dan pemberitahuan ketika pengguna sudah boleh donor kembali setelah masa tunggu selesai. Pada menu bantuan, tersedia pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ mengenai donor darah sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Sedangkan pada menu tentang aplikasi berisi informasi mengenai aplikasi DonorIn, versi aplikasi, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Potensi market atau market opportunity. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa, kebutuhan darah nasional diperkirakan sekitar 5,4 juta kantong darah per tahun. Tapi PMI baru bisa memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan itu. Target pengguna, kami berfokus pada mereka yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ketersediaan darah yang berkelanjutan, yaitu masyarakat usia produktif 17-60 tahun yang sehat dan memiliki kesadaran untuk mendonorkan darah secara rutin. Kemudian juga ada komunitas kampus yang aktif dalam kegiatan sosial termasuk donor darah. Kemudian juga ada perusahaan yang rutin mengadakan donor darah sebagai bagian dari kepedulian terhadap karyawan dan masyarakat. Selanjutnya model bisnis. Model bisnisnya bisa lewat kerjasama bisnis to bisnis dengan rumah sakit atau PMI untuk data stok real time serta program CSR perusahaan yang ingin memfasilitaskan karyawan donor darah. Yang pertama, kerjasama bisnis to bisnis atau rumah sakit atau PMI. Integrasi data stok darah secara real time, informasi ketersediaan darah lebih akurat, memudahkan koordinasi dan respon kebutuhan darah. Yang kedua, program CSR perusahaan. Perusahaan memfasilitasikan karyawan untuk donor darah, meningkatkan citra dan kepedulian sosial perusahaan, mendorong budaya sehat dan solidaritas karyawan. Strategi pertumbuhan atau go-to-market strategi. Strategi pertumbuhan kami dimulai dari kerjasama dengan PMI daerah dan kampus untuk data stok darah yang akurat, lalu ekspansi ke fitur notifikasi otomatis berbasis lokasi, gamifikasi untuk pendonor rutin, dan integrasi dengan rumah sakit swasta. Target jangka panjang adalah menjadi platform donor darah nasional yang terhubung ke seluruh unit transfusi darah di Indonesia. Kami mencari pendanaan awal untuk pengembangan fitur notifikasi real-time dan kerjasama resmi dengan PMI, serta jaringan network untuk memperluas kemitraan dengan rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah. Kami percaya bahwa Donorin bukan sekedar sebuah aplikasi, tetapi sebuah solusi digital yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat
dengan menghubungkan pendonor, penerima, rumah sakit, dan unit donor darah dalam satu platform. Donorin hadir untuk membuat proses donor darah menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien. Kami juga melihat peluang besar untuk mengembangkan Donorin menjadi ekosistem layanan kesehatan yang tidak hanya meningkatkan jumlah pendonor yang aktif, tetapi juga membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui pemanfaatan teknologi. Kami berharap Donorin dapat menjadi bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kami sangat terbuka terhadap masukan, kolaborasi, maupun dukungan untuk bersama-sama mengembangkan solusi ini agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan memberikan dampak yang lebih luas. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak atau Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.